Amerika Serikat dan sekutunya tahu betul kalau negara Republik Indonesia adalah negara kaum muslimin yang teritorialnya paling luas di dunia, saudara. Sobat berbagi info, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab LC-MA-DP-MS atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Rizik atau Imam Besar Front Pembela Islam. Sobat berbagi info, kita akan menelusuri riwayat perjalanan Habib Rizik Syihab, ayah dan ibunya, berserta kisahnya saat menjadi guru di SMA di Arab, dan kisah berdirinya FPI, dan juga kisahnya keluar masuk penjara dan terjerat kasus yang berliku-liku sampai beliau hijrah ke luar negeri. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sobat mendukung kami dengan cara mensubscribe channel berbagi info ini agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share agar info-info menarik dari kami sampai pada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita dihalang-halangi, digembosi banyak perusahaan transportasi yang tidak peduli, tapi umat Islam masih punya kaki untuk berjuang mencari takbir. Sahabat berbagi info, kehidupan awal Al-Habib Rizik Syihab. Habib Rizik adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus tahun 1965 dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan Syarifah Sidah Alatas. Kedua orang tuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadramain. Ayahnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Syihab, lahir sekitar tahun 1920. Adalah seorang pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta, yang selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia, yaitu PII. Ayahnya wafat pada tahun 1966 saat Rizik berusia 11 bulan. Sehingga sejak saat itu ia hanya diasuh oleh ibunya, yaitu Syarifah Sidah, dan tidak dididik di pesantren. Baru setelah berusia 4 tahun ia mulai rajin mengaji di masjid-masjid dekat rumahnya. Sebagai orang tua tunggal, ibunya yang bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin juga sangat memperhatikan pendidikan Rizik serta membimbingnya dengan pendidikan agama. Sobat berbagi info, Rizik adalah seorang Habib atau Said dengan klan Syihab merujuk pada Syihabuddin Al-Bin Syekh yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ahmad Al-Muhajir. Sementara itu, istrinya yang bernama Syarifah Fadlun juga merupakan keluarga Said dari klan Al-Bin Yahya. Pendidikan yang pernah Al-Habib tempuh. Setelah lulus sekolah dasar pada tahun 1975 di SDN 1 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tahun 1976 Habib melanjutkan sekolah menengahnya ke SMP 40 Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun karena jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan terlalu jauh, ia kemudian dipindahkan sekolah yang relatif lebih dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu SMP Kristen Bethel Petamburan, dan lulus pada tahun 1973. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 4 Jakarta di Gambir, namun lulus dari SMA Islamik Tangerang pada tahun 1982. Pada tahun 1983, Habib Rizik mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Namun setelah 1 tahun menempuh studi,
Ia mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk kuliah di Arab Saudi. Ia pun melanjutkan program sarjana jurusan studi agama Islam, Fiqh dan Ushul Fiqh ke King Saud University yang ditempuhnya selama 4 tahun. Pada tahun 1990, Habib Rizik dinyatakan lulus lengkap dengan predikat. Habib Rizik sempat mengambil program pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia selama 1 tahun. Setelah itu ia kembali ke Indonesia sebelum magisternya selesai karena alasan biaya. Setelah beberapa tahun, akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikannya di bidang syariah dan meraih gelar Master of Arts yaitu MI pada tahun 2008 di Universitas Malaya dengan tesis berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Pada tahun 2012, Habib Rizik kembali ke Malaysia dan melanjutkan program pendidikan doktor dalam program dakwah dan manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia yaitu USIM. Saat ini ia sedang menyelesaikan disertasinya yang berjudul Perbedaan Asal dan Cabang Ahlussunnah wal Jamaah di bawah pengawasan Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni dan Dr. Ahmed Abdul Malik dari Nigeria. Kehidupan pribadi Al-Habib. Saudara mutua Habib Rizik Syihab menikah pada tanggal 11 September 1987 dengan Syarifah Fadlun bin Yahya. Dari pernikahannya tersebut Habib Rizik dikaruniai seorang putra dan 6 putri, yaitu Rufaidah Syihab, Humairah Syihab, Zulfa Syihab, Najwa binti Rizik Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Syihab dan Zahra Syihab. Pada tahun 1992, sebelum kembali ke Indonesia, Habib Rizik bekerja sebagai guru SMA selama sekitar 1 tahun di Arab Saudi setelah menyelesaikan studi sarjananya di King Saud University. Selain memberikan ceramah agama, sepulangnya ke tanah air, Habib Rizik juga menjadi kepala sekolah madrasah aliyah di Jamiat Khair sampai tahun 1996. Ketika dia sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah, dia masih aktif mengajar di sekolah sebagai guru fiqh atau ushul fiqh. Pengalaman organisasinya dimulai saat ia menjadi anggota Jamiah Khair. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di BPRS At-Taqwa Tangerang. Ia juga adalah ketua sejumlah majelis taklim Jabotabek. Selamat datang kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Sobat Berbagi Info, lahirnya Front Pembela Islam atau lebih dikenal dengan singkatan FPI. Habib Rizik Syihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Tangerang. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai sayap juang, FPI juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter yang dianggap kontroversial karena melakukan aksi penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam, terutama pada masa Ramadan. Pada tanggal 30 Oktober 2008, Habib Rizik divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan pasal 170 ayat 1, pasal 55 KUHP. Penghargaan Al-Habib. Pada tanggal 19 Maret 2009, Habib Rizik dinobatkan oleh Sultan Sulu
sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam dengan gelar Datuk Paduka Maulana Syar'i Sulu, disingkat dengan DPMSS. Kontroversi tuduhan terhadap Habib Rizik Syihab. Pada tanggal 20 April tahun 2003, Rizik Syihab ditahan karena dianggap menghina kepolisian negara Republik Indonesia lewat dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV. Ia divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2003. Pada tanggal 13 November tahun 2015, Rizik kembali menjadi sorotan saat diundang ceramah oleh Bupati Purwakarta di kota tersebut. Saat berceramah, Habib Rizik memplesetkan kata sampurasun menjadi campur racun. Dalam bahasa Sunda, sampurasun bisa diartikan sebagai salam hormat dan doa. Atas kejadian tersebut, Rizik Syihab dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda mengugat yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Ketua Partai Nasional Indonesia yaitu Marhanisme yang juga putri dari Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri karena dianggap telah menghina Pancasila dan Soekarno atas pernyataan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. Pada tanggal 26 Desember tahun 2016, Rizik diperkirakan oleh Penghimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atas tuduhan penistaan agama karena telah berkata kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Pada tanggal 12 Januari 2017, Rizik dilaporkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono atas tuduhan penghinaan terhadap profesi Hansip karena telah berkata di Jakarta Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan Habib Rizik. Pangkat Jenderal Otak Hansip, dan sejak kapan Jenderal bela Palu Arit? Jangan-jangan ini Jenderal enggak lulus Litsus. Pada Februari 2017 tersiar rumor adanya percakapan pornografi antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firda Husein beserta foto-foto syur Firda di WhatsApp. Pada tanggal 29 Mei 2017, Rizik ditetap sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada tanggal 29 September 2017, Rizik dicekal saat akan meninggalkan Arab Saudi karena visanya sudah habis. Nah, itulah sekilas riwayat Al-Habib Rizik Syihab atau lebih dikenal dengan Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Sekian dan terima kasih. Wassalam.